Kesehatan mental itu real ya guys. Ini adalah masalah kesehatan atau penyakit yang benar dan bisa terjadi. Dan bisa dirasakan oleh siapa saja. Seperti penyakit fisik, penyakit mental bisa bersifat ringan ataupun berat. Dan seperti penyakit fisik juga, penyakit mental bisa disembuhkan. Pada episode kali ini, aku mau membahas dan meningkatkan awareness dan juga kesadaran kita terhadap mental health atau kesehatan mental dan jiwa di Indonesia. Karena sepertinya topik ini masih sangat tabu untuk dibicarakan, padahal isu ini benar-benar ada dan nyata di sekitar kita. Nah, langsung aja deh kita mulai. Pertama, aku mau membahas secara singkat apa sih arti dari mental health. Kemudian, kita akan bahas juga nih, seperti apa stigma atau pandangan terhadap mental health di Indonesia. Tidak lupa juga ya, kita mau bahas apa saja coping mechanism atau pengobatan dari kesehatan mental. Sebelum akhirnya, aku akan kasih beberapa tips untuk kamu agar mulai sadar dan menerima isu ini dan kita bisa segera menanganinya sedini mungkin. Beli koyo, beli gulai. Ayo kita mulai. Bersama aku, Dr. Gama, kita masuk ke pembahasan hari ini. Beli baju, beli Lego. Go, go, go! Mental health atau kesehatan jiwa adalah topik yang sedang hangat dibicarakan. Sebenarnya, mental health ini adalah topik yang selalu ada dan nyata di masyarakat. Tapi, kalau aku pribadi lihat-lihat sih, sepertinya isu ini mulai naik lagi deh di tengah pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu. Siapa di sini yang merasakannya? Karena isolasi sosial yang harus dijalani, kita seperti dipaksa untuk merasakan kesendirian yang membuat kita kesepian, bahkan cemas hingga depresi. Lalu, ketidakpastian ekonomi di saat itu yang membuat tingkat stres kita bertambah, dan belum lagi karena banyak orang yang kehilangan orang yang dicintainya, yang menimbulkan luka yang mendalam, juga trauma. Kasus positif COVID-19 di Jumlah Indonesia total terus kasus bertambah. positif Kedua warga COVID-19 di Indonesia yang Indonesia positif ditambah terpapar varian virus corona memiliki melalui situs surat Apa sih itu mental health atau kesehatan mental dan jiwa? Sebenarnya, kesehatan mental itu meliputi 3 aspek sederhana, yaitu perasaan, pikiran, dan juga perilaku seseorang. Perasaan yang biasa seperti senang, sedih, atau takut, itu hal yang normal. Tapi, kalau perasaan-perasaan ini dirasakan dengan volume yang terlalu banyak, bahkan hingga mengganggu kehidupan sehari-hari, nah bisa saja menjadi tanda pertama masalah kesehatan mental. Cara kita berpikir tentang diri sendiri dan juga dunia luar bisa menjadi bahan yang mempengaruhi kesehatan mental kita. Seperti pikiran yang pesimistik dan juga negatif yang berulang-ulang dan terus-menerus. Yang semangat dong. Maneh wes sendiri. Aing mah capek. Kalau pikiran dan perasaan kita sudah jadi tidak balance, sudah pasti perilaku kita dan cara kita berinteraksi dengan orang lain bisa berubah, yang pastinya akan mencerminkan bagaimana kesehatan mental kita. Faktor-faktor seperti stres berkepanjangan, pengalaman atau trauma masa lalu, dan juga lingkungan sosial yang tidak mendukung bisa menjadi pemicu menurunnya kesehatan mental. Bisa juga karena adanya kondisi medis dalam diri kita, seperti penyakit kronis yang membuat seseorang merasa putus asa dan tidak bersemangat untuk menjalani hidup. Kesehatan mental itu sangat penting loh sobat kata dokter. Kualitas dan tingkat nikmatnya hidup bisa dipengaruhi oleh bagaimana kita merasakan dan melihat dunia ini. Produktivitas kita juga bisa meningkat jika pikiran dan perasaan kita sehat. Tentu saja, tantangan sehari-hari juga bisa dilewati jika kita memiliki kesehatan mental yang optimal. Kalau kita merasa ada sesuatu yang salah di dalam diri kita, pastinya kita akan langsung mencari bantuan kan? Tapi sayangnya, di Indonesia masih banyak sekali orang yang minder atau takut untuk mencari bantuan terhadap gangguan mentalnya. Padahal penting banget loh. Senang dilepas. Kalau dilepas jangan ngamuk-ngamuk ya.
Kamu ngamuk-ngamuk ya. Sama ibu, sama bapak nggak boleh ya. Jenengan bapaknya. Sama sudah tidak yang malang pada. Ning kene. Selarasnya tidak kene gelem. Ademi Al-Quran, tuntunan Kanjeng Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Adahum Muslim, Islam, Sahadatan Kanjeng Rasulullah. Siap. Adahum. Nanti tapi mandi ya. Muslimah. So, buka siap. Oke, deal. Udah deal ya. Sayangnya, di Indonesia, kesehatan mental masih memiliki stigma yang buruk dan rasanya sangat dibedakan sekali dengan kesehatan secara fisik. Padahal, sama-sama penting loh. Label-label negatif sering sekali terucap kepada orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki kesehatan mentalnya, seperti tidak waras atau orang gila, bahkan orang yang berbahaya. Sebagian orang juga masih menganggap bahwa gangguan mental adalah suatu kelemahan seseorang mengatasi masalah hidup. Bahkan sering dicap sebagai orang yang memiliki iman yang tidak kuat. Wah, ada lagi nih Sobat Kata Dokter. Seseorang dengan gangguan mental juga sering dikaitkan dengan adanya gangguan spiritual, seperti kesurupan atau tahayul yang lainnya, hingga dianggap sebagai aib keluarga yang harus disembunyikan. Kenapa ya masyarakat Indonesia menganggap gangguan mental sampai segininya? Ya mungkin karena banyak orang Indonesia yang kurang paham ya, bahkan tidak tahu tentang masalah kesehatan mental. Akhirnya, orang-orang memberikan pandangan dan juga prasangka yang ngawur sehingga muncullah label-label jahat yang tadi. Di daerah tertentu juga, sistem dan pengetahuan kesehatan belum memadai sehingga orang-orang yang menderita gangguan mental di daerah-daerah tersebut kesulitan untuk mendapatkan perawatan yang tepat oleh petugas medis yang tepat pula. Akhirnya, seseorang yang sedang mengalami gangguan mental malah didiskriminasi dan semakin hancur mentalnya. Tidak menutup kemungkinan juga seseorang dengan gangguan mental tersebut jadi punya kualitas hidup yang semakin buruk, bahkan meningkatkan resiko self-exit. Waduh, jangan sampai deh ya. Makanya nih Sobat Kata Dokter, resiko penyakit secara fisik dan mental itu sama-sama fatal dan mengkhawatirkan. Kita harus mencoba sedikit demi sedikit untuk sadar dan meningkatkan pengetahuan kita sendiri tentang gangguan mental. Selain itu, dibutuhkan juga nih edukasi dan kampanye atau seminar yang tepat dari lembaga-lembaga terkait untuk memberikan pemahaman yang mendasar namun benar kepada masyarakat. Tapi yang paling mudah dan simpel kita lakukan adalah dengan mulai sadar dan membuka diri terhadap adanya isu gangguan mental. Bahwa ini adalah penyakit yang serius dan perlu kita tangani sedini mungkin. Jika ada orang tercinta yang sekiranya mengalami permasalahan atau gangguan mental, kita bisa mulai dengan mengerti keadaannya dan memberikan alternatif pengobatan ke tenaga medis yang tepat seperti psikiater. Nah, terutama untuk diri sendiri juga. Kalau kamu merasa butuh bantuan karena adanya gangguan di dalam dirimu, segera ya konsultasi ke dokter. Di chapter ini, kita akan membahas tentang coping mechanism atau strategi seseorang untuk menghadapi stres di dalam dirinya. Selain menghadapi stres, biasanya ini juga jadi cara untuk menjaga keseimbangan emosi saat kita sedang ada masalah lain atau rasa emosional yang sedang membara, agar kita bisa mengontrol diri. Yang pertama nih adalah dengan berusaha mengubah situasinya secara langsung. Contoh, jika kita merasa ada masalah dengan seseorang, kita akan langsung mengkomunikasikannya dengan orang tersebut agar masalahnya cepat clear dan hati menjadi lebih tenang. Atau, jika situasi tersebut tidak bisa kita ubah atau di luar kendali kita, maka kita mencoba untuk menerima situasi tersebut. Nah, ini dia kebiasaan dari orang Indonesia. Jika ada masalah atau situasi yang sulit, biasanya kita akan mencoba untuk mengambil sisi yang positif dari kejadian tersebut. Di sini, kita akan mengucapkan, "Untung saja," atau "Syukur deh masih begini." Melakukan aktivitas atau hobi juga adalah salah satu coping mechanism yang sering dilakukan oleh orang-orang untuk menghadapi stresnya sendiri. Mungkin dengan traveling atau wisata alam atau sekedar berjalan-jalan ke mall,
itu juga bisa menjadi sarana untuk melepaskan penatnya. Atau ada juga nih cara yang lebih mudah seperti menonton film atau drama favorit dan melakukan hobi lain seperti bermusik, menggambar, atau sekedar tidur-tiduran di kasur. Itu bisa jadi sudah menjadi jalan yang nikmat untuk menghilangkan rasa gundah gulana. Tentu saja, ada beberapa jenis pengobatan yang bisa dilakukan untuk mengobati kesehatan mental yang sekarang bisa diakses oleh siapa saja. Seperti psikoterapi, yaitu berbicara dan bercerita kepada seorang psikolog atau psikiater untuk mengatasi permasalahan emosinya. Lalu, ada juga pengobatan menggunakan obat-obatan, salah satunya adalah antidepresan, untuk mengurangi gejala-gejala depresi atau gangguan mental yang dirasa sudah cukup berat, hingga benar-benar mengganggu keseharian si penderita. Akses untuk pengobatan medis ini sudah semakin meningkat loh di Indonesia. Duh, aku seneng banget deh. Walaupun mungkin masih ada ya kesulitan dan tantangannya, setidaknya sudah ada sarana yang tepat untuk mengatasi isu ini. Kamu bisa ke puskesmas, rumah sakit, bahkan bisa konsultasi secara online loh. Yeay! Ingat ya Sobat Kata Dokter, please jangan ragu untuk mencari bantuan yang tepat untuk masalah kamu. Lakukan riset dan berceritalah kepada orang-orang yang tepat dan terdekat yang kamu percayai. Dan setiap orang itu berbeda-beda tentunya ya. Coping mechanism atau pengobatan untuk satu orang pasti akan berbeda dengan orang lainnya. Jadi, jangan menyerah. Setiap pengobatan dan treatment itu butuh waktu dan kesabaran, oke? Oh ya, aku mau menekankan, jangan self-diagnose ya, atau mendiagnosa diri sendiri Sobat Kata Dokter. Aku mau disclaimer nih, jangan hanya mengandalkan informasi dari video ini, karena pengobatan yang paling tepat adalah dengan kamu datang langsung ke dokter atau tenaga medis yang tepat untuk setiap penyakitmu. Kesehatan mental bukanlah hal yang tabu lagi. Memahami dan membicarakan kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Ketika kita berbicara tentang kesehatan mental secara terbuka, kita akan membantu menghilangkan stigma yang seringkali menyertai. Nah, ini akan membuat orang lain merasa lebih nyaman untuk berbagi pengalaman. Meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental tentunya bisa membantu seseorang mengenali gejala dan mencari bantuan lebih awal. Jangan lupa untuk berbagi pengalaman kita agar dapat memberikan dukungan satu sama lain dan menciptakan komunitas yang saling mendukung. Jika teman-teman merasa stres, cemas, atau depresi, jangan ragu untuk konsultasi dengan psikolog atau psikiater karena mereka akan memberikan diagnosis dan terapi yang tepat sesuai kebutuhan. Nah, Sobat Kata Dokter, kalau ada pertanyaan seputar topik hari ini atau ada pertanyaan lain yang ingin aku jawab, boleh tinggalkan komentar kamu ya di video hari ini. Tentu saja, kasih ide untuk video selanjutnya di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk berikan like dan subscribe ke channel Kata Dokter agar kamu tidak ketinggalan informasi penting seputar kesehatan yang harus kamu ketahui. Kamu berhak sehat, jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Gama, pamit undur diri dulu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dah!